Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima Safero dari jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya di sini akan membahas terkait dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi, sosial ekonomi. COVID-19 ini penyebarannya sangat cepat. Jadi pemerintah di sini melakukan kebijakan yaitu pembatasan sosial. Pembatasan sosial ini dampaknya itu jadi orang-orang jadi sulit untuk bergerak kemana-mana karena beberapa tempat itu ada pembatasannya, seperti pembatasan jumlah orang, tidak boleh berkerumun dan lain-lain. Ini berdampak ke berbagai lapisan masyarakat. Tidak ketinggalan itu di sisi ekonominya. Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia itu untuk 2020 ini di kisaran minus 0,4% sampai 1%. Itu jelas penurunan yang besar dari sekitar 5%-an tahun kemarin. Jika dilihat dari perspektif sosialnya, masyarakat memiliki kebebasan dan tanggung jawab sosial, dan mereka itu misalnya mereka mau kemana-mana itu ya harus memikirkan tidak hanya kebutuhannya dia sendiri tapi juga kewajibannya sebagai masyarakat itu, yaitu menuruti kebijakan pemerintah dengan melakukan kegiatan tuh menggunakan protokol kesehatan gitu. Terus selama pandemi ini kan banyak kegiatan ekonomi yang terhambat ya, jadi orang-orang nggak bisa bergerak kemana-mana, nggak leluasa dalam bertemu orang, dan juga mengurangi metode transaksi yang tradisional, yaitu yang dengan era tatap muka. Nah, di sini pengusaha-pengusaha tuh harus melakukan inovasi, yaitu dengan metode transaksi yang tidak menggunakan tatap muka. Sekarang udah banyak kayak pedagang-pedagang online gitu, mereka kan nggak tatap muka tapi tetap bisa transaksi dan kedua belah pihak itu diuntungkan. Nah, selama pandemi secara teori kan orang-orang bakal mengurangi kegiatan jual belinya secara tatap muka itu ya. Mau tidak mau pengusaha akan mencari inovasi metode transaksi. Nah, sejalan dengan teori yang dipaparkan tadi, yaitu teorinya tuh orang-orang bakal mengurangi kegiatan ekonomi yang dengan cara tatap muka. Ini sejalan dengan laporan yang dilaporkan oleh BPS, yaitu yang berjudul Tinjauan Big Data terhadap data COVID-19 terhadap dampak COVID-19 pada tahun 2020 yang disusun BPS. Penjualan online meningkat tajam, khususnya selama pembatasan sosial yang dilakukan pemerintah. Pada Maret 2020 itu tercatat sudah penjualan online itu meningkat 320% dari total penjualan online di awal tahun. Itu angka yang sangat besar, dan selanjutnya itu dilanjutkan lagi di April 2020. Lonjakannya semakin tajam, yaitu
480%. Jadi selisihnya lebih sekitar 160% peningkatan dari Maret ke April. Itu angka yang sangat besar. Dan dengan itu atas dasar itu saya tertarik untuk membahas ini di dalam video ini. Di video ini akan membahas tentang tips-tips jualan online. Ada nanti pembicaranya akan ada. Ya, mungkin itu aja. Langsung kita jalan-jalan. Iya, Dia udah masih dimatiin Iya. kalau kontak. Nah, sekarang kita sudah sama Kananda nih. Kananda ini salah satu pengusaha muda yang sudah memulai usahanya. Iya benar. Amin. Nah, sekarang Kananda ini kuliah atau kerja atau apa, Kak? Jadi saya kuliah sekarang, nyambi jualan gitu, dagang. Oh, kuliah. Kuliah. Kuliah di mana, Kak? Kuliah kebetulan di UIN Jakarta. Oh, sama ya? Iya, UIN. sama. Nah, sekarang kita mulai bahasan ke usahanya dia. Ya. Usaha apa sih, Kak? Jadi saya itu usaha kecil-kecilan di bidang skincare, khususnya itu masker wajah gitu. Kebanyakan masker wajah, tapi ada juga skincare yang lain. Oh, ini penjualan langsung ke konsumen gitu atau apa ya, Kak? Jadi ada 3 metode. Yang pertama itu melalui distributor, yang kedua itu melalui reseller, dan yang ketiga itu langsung ke end user, yaitu melalui platform Shopee. Oh, gitu. dari Shopee. Iya. Jadi selanjutnya itu alasannya ya. Kenapa sih kenapa milih usaha ini? Karena pertama itu untung banget dari segi margin profit. Kalau dilihat-lihat gitu usaha skincare, apalagi sekarang itu kalau bisa dibilang skincare itu jadi kebutuhan primernya cewek-cewek, bahkan sampai menjangkau cowok-cowok kayak gitu. Apalagi kan kita kan butuh banget ya, kulit itu butuh dirawat, butuh dikasih sayangin lah istilahnya. Jadi skincare itu apalagi cewek ya? Iya betul, itu kewajiban. Jadi benar-benar aku ngelihatnya tuh kayaknya panjang kayak gitu. Selama pandemi ini ada perubahan nggak sih, kayak peningkatan atau apa, ada ada perkembangan gitu? Alhamdulillahnya justru malah usaha skincare ini makin maju di kala pandemi. Karena apa? Orang pada nggak kemana-mana ya kan, di rumah aja, stay at home, justru malah merawat diri gitu. Jadi usaha masker ini malah justru makin maju gitu, karena ada pandemi ini gitu. Kita juga nggak bisa mensyukuri, cuman alhamdulillahnya gitu. Kalau dari sisi pengusahanya gitu ya, ada untungnya. Betul. Terus kemudian tadi kan ada apa? Kenapa Kananda pribadi tuh milihnya usaha ini ya? Iya. Terus kalau menurut Kananda sendiri penting nggak sih kalau pengusaha lebih penting mana antara pengusaha itu lebih memilih idealisnya dia sendiri, kayak passionnya dia sendiri, atau memilih mengikuti tren pasar gitu? Misalkan Kananda ini wanita passionnya, terus idealisnya itu lebih ke kecantikan secara pribadi gitu ya. Iya. Sedangkan di sisi lain ada pasar itu memiliki trennya sendiri. Betul. Jadi lebih penting mana, idealis seorang pengusahanya itu atau mengikuti trennya pasar itu? Kalau dari saya sendiri dan teman-teman, saya lebih ke mengikuti tren pasar. Karena apa? Kita mengutamakan profit di sini. Usaha kita mengutamakan profit. Jadi kita juga benar-benar ngikutin yang mana yang lagi tren, yaitu yang kita jual kayak gitu. Karena kan kita di bidang, kita ini agen, kita ini distributor gitu. Jadi distributor itu harus mengikuti pasar, supaya kayak misalkan masker merek A yang lagi laku, oke, kita ambil banyak. Masker merek B nggak laku, ya udah kita berarti ambil sedikit aja, kayak gitu sih kurang lebih. Berarti lebih memilih ke trennya pasar itu, yang ngikutin tren pasarnya. Betul, karena
Di sini kan juga kita ngutamain profit ya, karena kita juga banyak karyawannya. Jadi kalau mau nggak mau ya gaji kan harus tetap jalan ya, jadi ngutamain profit gitu. Terus apa aja sih kendalanya selama ini? Selama udah mulai usaha berapa tahun berapa kalau boleh tahu? Tahun 2019 mulai usaha, dan itu tuh lumayan ya kendalanya dari segi karena kan aku juga jualnya lewat sosial media. Pertama kita dia nggak bisa lihat kita itu jual, terus di efek yang di kita sendiri kayak gimana, karena kan ini skincare ya, jadi mau nggak mau kayak ya yang jualnya dulu dong yang harus bagus kayak gitu ya. Kita pertama itu kendalanya. Kedua dari segi kepercayaan, misalnya kita salah ngirim kayak gitu, nah itu tuh trustnya customer tuh diuji sih di situ. Kadang juga customer jadi mempengaruhi yang lain kayak gitu lewat review-reviewnya kayak gitu sih, kendala yang selama ini dialami. Oh jadi kan Anda ini sebagai penjual kayak testimoni awal gitu ya, kayak yang dilihat ini pengusahanya kayak cantik dulu gitu ya. Betul. Kayak hasil dari apa penggunaan produknya itu ke penjualnya sendiri ya. Iya. Sama trust berarti ya yang penting juga. Kadang juga iklan kita udah bakar uang nih udah banyak, tapi ternyata nggak terlalu pengaruh, padahal harga yang udah kita bakar istilahnya itu udah banyak seperti itu. Terus ada solusi nggak terkait masalah yang bakar uang itu? Oh, kalau misalnya IG ads gitu ya, iklan AdSense di IG ataupun di Shopee itu kita bener-bener kata kunci yang diutamakan. Kalau kata kuncinya aja udah keliru, ya udah kita bakal salah sasaran konsumen kayak gitu sih. Lebih ke sasaran kata kunci. Terus yang kedua age, lebih ke utamanya age, karena skincare ini kan kebanyakan umur 18 tahun sampai 36 tahun yang beli. Iya. Jadi sasaran umur juga perlu banget kayak gitu. Kalau kita ngasal ya udah kita sama aja bakar duit aja gitu tanpa ada balik modal istilahnya. Berarti promosinya sekarang kencengnya itu di sosial media ya? Betul. Lewat ads, iklan Instagram ataupun Shopee, atau enggak kadang-kadang endorse kayak gitu. Endorse seleb. Udah masuk endorse ya? Betul, udah masuk. Terus kemudian ada pesan nggak sih untuk teman-teman yang mau memulai usaha itu? Pertama, jangan sampai buang-buang duit itu. Pertama, buang-buang duit dalam artian iklan-iklan aja, endorse aja tanpa tahu insight-nya si selebgram ataupun kata kuncinya salah, itu bakal ngerugiin banget, bakalan ngurangin modal dan sebagainya. Terus yang kedua, pilih-pilih juga apa yang mau dijual kayak gitu. Lihat pasarnya juga. Kalau misalnya ngasal barangnya, ya udah bakal jadi ya udah kita nyimpen bangke aja gitu istilahnya. Ya, seperti itu sih. Untuk saat ini berarti masih berkutat di dunia skincarean ya? Iya, betul. Masih skincare aja, belum ke yang lain. Oke sih, itu aja Kak. Ya, terima kasih ya. Untuk nanti yang kepo sama usahanya, ya, nanti bakal ada di deskripsinya ini ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Nah, setelah kita tadi sama-sama udah dengerin penjelasannya dari Kananda, ada beberapa poin yang bisa kita ambil. Yang pertama, untuk kalian yang profit oriented, pelajari tren pasar. Pilih apa yang mau dijual sesuai dengan tren pasar. Yang kedua, untuk promosi, pastikan kata kunci yang dimasukkan itu benar agar algoritma yang dihasilkan itu sesuai. Yang ketiga, bila kalian sudah mampu melakukan endorse, jangan asal-asalan endorse. Pastikan orang yang kalian endorse sesuai dengan pasar yang kalian tuju. Yang terakhir, setelah kalian berusaha, jangan lupa berdoa. Karena doa tanpa usaha itu bohong, sedangkan usaha tanpa doa itu sombong. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.